Selamat pagi pemirsa CNBC Indonesia. Kita bertemu dalam webinar Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerja sama dengan CNBC Indonesia dengan tema pemanfaatan kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Bersama saya Alin Wiratmaja yang akan bertindak sebagai moderator Anda pada webinar kali ini. Untuk memulai webinar kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Sesmenko Bidang Perekonomian, Bapak Susi Wiono. Selamat pagi Pak Susi Wiono. Selamat pagi Mbak Alin Wiratmaja. Iya, silakan Pak sambutannya untuk webinar kita pada hari ini Pak Susi Wiono. Baik, terima kasih Mbak Alin, Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Perdagangan, Pak Agus Parmanto. Yang terhormat Ibu Marielka Pangestu, Managing Director World Bank, yang juga Menteri di beberapa kabinet yang lalu. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Kemudian Pak Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin Indonesia, beserta jajaran, Bu Sinta Kamdani dan teman-teman Kadin. Kemudian juga teman-teman para panelis, ada Pak Rizal Lukman, Pak Deputi 7, kemudian ada Pak Iman Bambagio, Pak Dirjen PPI, Pak Dodi Widodo, Pak Dirjen KPAII, juga Pak Jose Rizal Damuri dari CSIS. Terima kasih Pak Rizal, teman-teman semuanya. Bapak Ibu, para peserta webinar yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami pertama mohon maaf karena Bapak Menko Perekonomian belum bisa bergabung di acara kita pagi hari ini. Seperti kita ketahui, setiap hari Senin pagi ada ratas dengan Bapak Presiden terkait dengan laporan Komite PCPEN, Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang di mana Pak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional. Dan juga kami mohon maaf sedang ada acara di luar kota, di Surabaya tepatnya, bersama teman-teman Kemendak dan Kemenperin Pak Mendak. Jadi teman-teman jajaran Kemendak, Kemenperin, dan beberapa KL, karena mulai minggu yang lalu kita sudah memulai acara serap aspirasi PP dan Perpres Undang-Undang Cipta Kerja di 15 kota secara serentak. Jadi kami mohon izin dengan beberapa teman-teman eselon 1 di bawah Bapak semuanya juga sedang bersama-sama ke seluruh Indonesia.
Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita senantiasa diberikan anugerah kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara webinar pagi hari ini. Bapak Ibu, Pak Mendak, Bu Mari dan teman-teman semuanya, kami izin menyampaikan sambutan dari Pak Menko Perekonomian. Pertama, perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP ini akhirnya telah ditandatangani oleh 15 negara anggota RCEP pada konferensi tingkat tinggi RCEP keempat tanggal 15 November 2020 yang lalu, setelah melalui masa perundingan cukup panjang selama 8 tahun. Kami sangat menyambut baik penandatanganan perjanjian RCEP oleh 15 negara tersebut, yang inisiatornya adalah Indonesia, pada saat Indonesia menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011 yang lalu. Sejak awal hingga akhir perundingan selama hampir 8 tahun, Indonesia sekaligus merupakan koordinator perundingan RCEP, baik dalam kaukus ASEAN maupun dengan negara mitra ASEAN, 5 negara mitra ASEAN. Nah, selaku inisiator dan koordinator RCEP, tim perunding Indonesia tentunya sudah bekerja keras di dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kami yakin penandatanganan RCEP ini akan menjadi langkah penting bagi Indonesia, terutama untuk lebih terintegrasi di dalam global value chain. RCEP merupakan kesepakatan trading block terbesar di dunia, yang cakupannya meliputi 30% dari PDB dunia, 27% dari perdagangan dunia, 29% dari FDI atau investasi langsung dunia yang masuk ke Indonesia, dan 29% dari populasi dunia. Meskipun India pada akhirnya memutuskan untuk belum bergabung, RCEP ini tetap menjadi trading block terbesar di dunia. Perjanjian RCEP merupakan konsolidasi lebih lanjut dari perjanjian FTA ASEAN Plus 1 yang sudah ada dan dengan RCEP yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan bagi seluruh negara anggota RCEP. RCEP memiliki arti yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia, terutama dengan negara-negara ASEAN dan dengan 5 negara mitra FTA. 15 negara anggota RCEP ini telah menjadi pasar utama tujuan ekspor Indonesia atau mencakup lebih kurang 57% dari pangsa pasar ekspor Indonesia, dan juga negara asal barang atau sumber impor utama Indonesia, kira-kira mencakup hampir 67% dari negara asal barang impor Indonesia pada tahun 2019 yang lalu. Negara anggota RCEP juga merupakan sumber utama aliran investasi asing atau FDI, Foreign Direct Investment, ke Indonesia. Di tahun 2019 yang lalu, 66%, sekali lagi 66% FDI yang masuk ke Indonesia berasal dari negara-negara anggota RCEP, utamanya adalah dari Singapura, China, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan, yang selama ini menjadi investor utama di Indonesia. RCEP dapat mulai diimplementasikan setelah minimal 6 negara anggota ASEAN dan 3 negara mitra FTA ASEAN menyelesaikan proses ratifikasi. Karena itu, setiap kementerian dan lembaga yang terkait harus terus berbenah diri untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Dengan demikian, dunia usaha akan dapat menikmati manfaat RCEP ketika perjanjian ini nanti akan mulai diimplementasikan. Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ditawarkan RCEP dengan akses pasar bagi produk ekspor Indonesia yang akan semakin terbuka, industri nasional yang akan semakin terintegrasi dengan jaringan produksi global dan regional, dan juga semakin terlibatnya dalam mata rantai regional dan global. Dan tentunya hal ini akan menarik investasi asing untuk lebih banyak masuk ke Indonesia. Bapak Ibu, para peserta webinar yang kami hormati, saat ini kita berada pada bulan ke-9 sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 yang lalu. Kasus pandemi COVID-19 ini telah menyebar di seluruh dunia dengan angka kasus lebih dari 60 juta
dan masih terus meningkat. Meskipun Indonesia masih menghadapi eskalasi penambahan kasus, apalagi dalam seminggu terakhir ini, penambahan kasusnya menjadi rekor yang terbesar, terutama di beberapa kota di Jawa. Namun recovery rate kita, tingkat kesembuhan terus membaik. Kemarin posisinya menjadi 83,45%, jauh lebih tinggi daripada rata-rata recovery rate global yang di angka 69,04%. Ini sebenarnya merupakan sinyal positif di tengah berbagai pelonggaran aktivitas masyarakat seiring dengan penerapan protokol kesehatan yang harus terus dijaga. Pandemi COVID-19 telah memicu kontraksi ekonomi kita dan juga berbagai negara di belahan dunia. Kontraksi ekonomi terdalam Indonesia kita alami di kuartal 2 2020 kemarin yang sebesar minus 5,32%, yang sebenarnya sudah kita lewati masa-masa terendah di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dan saat ini ekonomi kita sedang dalam tahap pemulihan. Kalau kita lihat di kuartal 3 kemarin, dibandingkan dengan kuartal 2, quarter to quarter kita tumbuh 5,05%. Atau kalau lihat pertumbuhan di kuartal 3 year on year-nya masih minus 3,49%. Kita berharap perekonomian nasional kita masih bisa tumbuh di kuartal keempat nanti, dan sepanjang tahun 2020 mudah-mudahan bisa pertumbuhannya antara minus 1,7% sampai dengan 0,6%. Dan kita berharap pada 2021 sesuai dengan perkiraan sebagian besar lembaga internasional, mudah-mudahan 2021 pertumbuhan ekonomi kita bisa di angka 4,5 sampai 5,5%. Bapak-Ibu sekalian, para peserta webinar yang kami hormati, dalam 9 bulan terakhir ini kita semuanya, pemerintah, dunia usaha, para pelaku usaha, akademisi, praktisi, masyarakat, media, semuanya bahu-membahu berupaya menangani pandemi COVID-19 ini dan mendorong pemulihan ekonomi nasional kita. Secara umum kita lihat berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui berbagai program PCPEN yang kebetulan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian telah berada pada jalur yang benar, tercermin dari beberapa angka tren positif pemulihan ekonomi yang mudah-mudahan diharapkan bisa berlanjut di kuartal 4 2020 dan di tahun 2021 nanti. Kalau kita lihat di kuartal 3 kemarin realisasi belanja pemerintah tumbuh positif cukup tinggi 9,76%. Mudah-mudahan nanti juga beberapa komponen PDB dari sisi pengeluaran yang lain juga bisa kita dorong di kuartal 4 ini. Nah, pemanfaatan RCEP di Indonesia akan didukung oleh pembenahan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020 yang lalu. Omnibus Law ini diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan kerumitan perizinan yang terkait dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiperregulasi. Beberapa kali Bapak Presiden menyampaikan kondisi hiperregulasi, obesitas regulasi kita. Dengan Omnibus Law ini diharapkan regulasi yang selama ini kita kenal sektoral, kemudian disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, mudah-mudahan Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan langkah penting bagi kita untuk menyelesaikan berbagai kerumitan perizinan ini dan meningkatkan daya saing dunia usaha, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di dalam rangka menghadapi persaingan global. Pembinaan iklim dan usaha dan investasi ini sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing Indonesia untuk memastikan pemanfaatan implementasi RCEP ini melalui perbaikan peringkat dari EODB kita, Ease of Doing Business, dan peringkat-peringkat yang lain, terutama Global Competitiveness Index dan beberapa indeks pemeringkatan yang lain. Bapak Ibu, para peserta webinar yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim perunding Indonesia dan pihak-pihak yang telah mendukung penyelesaian perundingan RCEP ini. Namun demikian, selesainya proses panjang perundingan RCEP ini bukan berarti tugas kita semua sudah selesai. Namun justru sebaliknya, kita perlu memastikan agar dunia usaha maupun seluruh pemangku kepentingan yang terkait
dapat memahami, dapat mengerti, dan secara maksimal memanfaatkan apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam RCEP ini. Khusus untuk rekan-rekan dari dunia usaha, Pak Rosan, Bu Sinta, dan teman-teman yang mewakili asosiasi usaha, izinkan kami menyampaikan pesan bahwa di masa depan dunia akan semakin terintegrasi. Untuk itu sangat penting bagi kita semuanya untuk tidak hanya melihat potensi pasar domestik kita yang sebesar 210 juta jiwa di Indonesia, namun mari kita lihat potensi pasar yang jauh lebih besar, yakni 2,2 miliar jiwa di kawasan negara-negara anggota RCEP ini. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami ingin mengajak seluruh stakeholder, baik itu dari pemerintah, asosiasi usaha, para pelaku usaha, akademisi, teman-teman media, semuanya saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas melalui implementasi dari perjanjian RCEP ini. Kita berharap melalui acara webinar ini, pemahaman masyarakat, terutama dunia usaha terhadap RCEP akan terus meningkat, sehingga kita yakin bahwa melalui webinar ini akan dapat menyajikan interaksi dan dinamika diskusi yang sangat menarik dan akan membuahkan hasil yang terbaik sesuai harapan kita semuanya untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi izinkan kami mewakili Pak Menko menyampaikan terima kasih sekali dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Menteri Perdagangan, Ibu Marielka Pangestu, teman-teman dari seluruh jajaran terutama Kadin, Pak Rosan, Bu Sinta, dan semuanya, juga dari jajaran kementerian lembaga terkait, Pak Rizal, Pak Iman, Pak Dodi, Pak Jose Rizal Damuri dari CSS, dan seluruh peserta webinar yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Alin Wiratmaja. Salam sehat selalu Pak Suswono, terima kasih untuk sambutannya. Sedikit saya ringkas apa yang dikatakan tadi oleh Pak Suswono dalam pengantarnya bahwa Indonesia di sini memegang peran yang vital sebagai inisiator dan juga koordinator untuk perundingan trading block terbesar di dunia. Dan tadi juga diingatkan agar semua stakeholders ini mempersiapkan diri sehingga Indonesia bisa memanfaatkan peluang dan juga bisa menikmati RCEP ini untuk kemajuan perekonomian Indonesia yang berkualitas.